Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kalian anak-anak hebat kelas 5 yang ada di rumah. Semua ini anak-anak adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita kesempatan sehingga Bu Sofi dan kalian semuanya masih tetap bisa belajar dalam program kesayangan kita, yakni belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak yang hebat yang ada di rumah, yang solih dan solihah, setelah Allah itu menjaga kita dalam setiap detiknya anak-anak, dengan cara Allah tidak menghentikan denyut jantung kita walaupun 1 detik pun, maka dari itu maka kita harus berpikir apakah kita juga selalu mengingat Allah dalam setiap langkah dan setiap aktivitas yang kita lakukan. Bisa jadi anak-anak kita hanya mengingat Allah di saat sholat saja. Oh no, sebagai anak yang soleh dan solihah, harusnya kita selalu mengingat Allah dengan cara kita selalu menyandarkan aktivitas kita hanya untuk Allah dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada pelajaran kali ini, maka kita awali pelajaran ini dengan kita membaca doa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sikap berdoa apabila kalian yang berada di depan televisi, kalian apabila perempuan sebaiknya memakai jilbabnya ya. Kita mengharapkan untuk menghormati ilmu. Apabila ilmu itu dihormati, insya Allah akan terus melekat pada hati dan pikiran kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sikap berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim. Tengadahkan tangannya ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pemahaman yang baik dengan rahmat-Mu ya Allah. Tuhan Maha Pengasih, semoga Engkau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat kelak setelah kami dewasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seharusnya kalau kita berdoa itu difahami betul, jangan hanya sebagai rutinitas belaka. Oke anak-anak, kemudian tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini yakni mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, di sini Bu Sofi akan membacakan ayat Al-Quran di surat Al-An'am ayat 48. Di situ Allah berfirman bahwa ada tugas-tugas para Rasul Allah. Rasul artinya apa sih anak-anak? Rasul itu artinya adalah utusan. Jadi Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, tugasnya adalah ya, di sini Bu Sofi akan membacakan surat Al-An'am ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha
fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Oke anak-anak, apakah anak-anak tahu ada berapa nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran? Pasti kalian sudah mengetahuinya dari bapak dan ibu guru kalian yang ada di sekolah. Di sini Bu Sofi hanya mengulang saja. Nah, ini ada 25 nama-nama nabi dan rasul. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nah, sebentar, balonnya ini belum bergeser. Oke, Ibrahim, Lut, Ismail anak-anak, kemudian Ishak. Nah, Ismail dan Ishak itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Nabi Harun alaihissalam, Daud, kemudian Sulaiman, Ilyasa, Yunus. Nah, balonnya bergeser. Zulkifli, Zakaria, Yahya, dan Isa. Terakhir nabi kita anak-anak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Bu Sofi akan bercerita. Nah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita yang terakhir anak-anak. Oke, kita mengetahui bahwa beriman kepada nabi dan rasul itu adalah rukun iman yang keberapa? Oke, pinter. Rukun iman yang keempat. Kemudian perbedaan nabi dan rasul itu ada perbedaan. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sifat wajib nabi dan rasul itu ada 4, yaitu yang pertama sidik. Nah, oke. Yang kedua adalah sidik, artinya benar atau jujur. Dan yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, anak-anak, sifat wajib Nabi dan Rasul ada tabligh atau menyampaikan. Dan yang keempat, anak-anak, fatonah atau cerdas. Oke. Kita kembali lagi nanti setelah yang satu ini dengan sifat mustahil Nabi dan Rasul. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kembali lagi bersama saya Bu Sofi Alfuhasana dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anakku yang hebat, yang solih dan solihah kelas 5, kita akan melanjutkan pelajaran yang tadi terjeda oleh iklan. Oke, pelajaran sifat mustahil dari Nabi dan Rasul. Tadi ada sifat wajib Nabi dan Rasul, dan sekarang adalah sifat mustahil dari Nabi dan Rasul, adalah sifat yang tidak mungkin ada dalam diri Nabi dan Rasul. Oke, yang pertama sifat mustahil Nabi dan Rasul adalah kizib, yang artinya bohong atau dusta. Nah, tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul itu punya sifat kizib. Kemudian yang kedua adalah khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang rasul itu punya sifat khianat ya. Yang ketiga yaitu kitman, yang artinya menyembunyikan risalah, menyembunyikan wahyu. Dan yang terakhir anak-anak, balada, yang artinya bodoh. Tidak mungkin seorang rasul itu diberi Allah sifat yang bodoh. Oke anak-anak. Nah,
Dari pengalaman Bu Sofi mengajar hampir 11 tahun anak-anak, di tahun-tahun pertama itu kakak-kakak kalian kelas 5 itu sangat kesulitan dalam menghafalkan, mencocokkan antara sifat wajibnya apa, kemudian sifat mustahilnya apa. Itu terkendala seperti itu. Kemudian Bu Sofi memberikan lagu, menciptakan sebuah lagu yang enak, kemudian diperagakan oleh kakak-kakak kalian dulu kelas 5, dan hasilnya luar biasa anak-anak. Dan luar biasanya lagi adalah karena mereka melakukannya dengan gerakan agar kalian cepat hafalnya. Maka oke, habis ini kita akan bergerak ya, ikuti gerakannya Bu Sofi. Oke, bergerak ya, ayo bergerak. Sidik artinya benar, lawan kizib yang bohong. Amanah dipercaya, lawannya khianat, artinya tak dapat dipercaya. Fatona artinya cerdas, lawan balada yang bodoh. Tabligh menyampaikan, kitman menyembunyikan, semua harus dihafalkan. Oke, ikuti gerakannya ya. Kalau sidik begini, sidik. Sidik artinya benar, lawan kizib yang bohong. Amanah dipercaya, lawannya khianat, artinya tak dapat dipercaya. Fatona artinya cerdas, lawan balada yang bodoh. Tabligh menyampaikan, kitman menyembunyikan, semua harus dihafalkan. Nah, mudah bukan? Kalau kalian sambil bergerak, insya Allah akan lebih mudah dalam menghafalnya. Oke? Kemudian pelajaran berikutnya adalah Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah sebuah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki tingkat ketekunan, kesabaran, ketabahan yang luar biasa. Siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu anak-anak? Ada 5 nama-nama Rasul Ulul Azmi yang biasanya Bu Sofi singkat NIMIM. Ni, N, I, M. Oke? N yang pertama yakni Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian I yang kedua Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat Isa alaihissalam. Dan yang terakhir anak-anak, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan yang solih dan solihah di rumah, Bu Sofi akan bercerita sedikit tentang nabi-nabi dalam Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nama Nabi Nuh alaihissalam berasal dari bahasa Syria yang artinya bersyukur. Dalam surat Al-Isra ayat 3 bahkan Allah menyebut Nabi Nuh alaihissalam itu dengan Abdus Syakur. Dan Nabi Nuh alaihissalam itu menyampaikan dakwah kepada kaum Rasyid ya anak-anak. Kemudian mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam adalah dapat membuat kapal atau bahtera yang sangat besar. Karena pada saat itu kaumnya Nabi Nuh itu dengan menantang Nabi Nuh alaihissalam untuk menunjukkan apa azab yang mereka terima apabila mereka menentang Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah mengeluarkan
banjir yang sangat dahsyat. Kemudian Nabi Nuh bisa dapat membuat bahtera yang sangat besar dan selamat dari banjir itu. Nah, kenapa Nabi Nuh alaihissalam itu sampai masuk dalam Rasul Ulul Azmi? Karena Masya Allah, tingkat kesabarannya luar biasa anak-anak. Bagaimana tidak? Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah hampir kurang lebih 950 tahun lamanya. Dan apa yang terjadi? Pengikutnya hanya 80 orang. Itu pun 80 orang dari kaum miskin, kaum yang terlantar, kaum duafa. Masya Allah, begitu sabarnya Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam kemudian masuk dalam golongan Rasul Ulul Azmi. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'atina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Yang artinya mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah kepada kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datanglah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kaum Nabi Nuh mengancam anak-anak, akhirnya mereka habis karena banjir yang sangat dahsyat. Oke anak-anak, kita lanjutkan cerita selanjutnya setelah yang satu ini, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kembali lagi bersama program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, Bu Sofi akan meneruskan pelajaran berikutnya, yakni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh, yang musyrik dan kafir. Beliau adalah anak Azar yang masih keturunan dari Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul. Nabi Ibrahim lahir pada zaman kerajaan Raja Namrud. Raja Namrud adalah penguasa kerajaan Babilonia yang sangat kejam. Raja Namrud memerintahkan kepada penduduknya untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim dianggap melecehkan Tuhan mereka. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat oleh Allah, yakni tidak hangus dibakar oleh api. Meskipun api itu membakar seluruh tubuh Nabi Ibrahim, tetapi Allah mendinginkan api tersebut. Kemudian anak-anak, Nabi Ibrahim itu diberi julukan yakni Abul Anbiya, yang artinya bapak para nabi, karena kesabarannya Nabi Ibrahim itu ingin memiliki anak sampai usia 90 tahun baru memiliki anak yang sangat soleh, ya Allah, yaitu adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam melahirkan keturunan Nabi yang banyak menjadi Nabi dan Rasul di Bani Israel. Sedangkan Nabi Ismail melahirkan keturunan yang soleh-soleh sampai akhirnya kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cerita selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam, yaitu diberikan oleh Allah kitab Taurat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat, yakni sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar dan juga bisa membelah lautan untuk menghadapi raja yang sangat kejam. Anak-anak, ya, raja siapa itu? Pasti kalian tahu. Kemudian berdakwah, Nabi Musa itu berdakwah untuk Bani Israel, dan
Nah, Nabi Musa alaihissalam mengalahkan raja yang raja itu mengaku sebagai Tuhan, yakni Raja Fir'aun. Nah, anak-anak, kisah selanjutnya yakni kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan oleh seorang bunda, yakni Siti Maryam, dan Nabi Isa itu tidak memiliki seorang ayah karena Ruh Kudus itu langsung dimasukkan ke dalam rahim ibunda Siti Maryam. Nah, Irhas itu apa? Irhas itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi, yaitu pada saat itu Nabi Isa baru bayi itu bisa bicara lantang di tengah-tengah podium untuk membela ibunya. Nah, anak-anak, kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa membuat burung dari tanah, kemudian bisa terbang, kemudian bisa menyembuhkan penyakit buta. Luar biasa ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga diberikan sebuah kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Injil. Kemudian kaum Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel itu, dan Nabi Isa itu juga punya seorang muridnya ada 12 yang bernama Hawariyun. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itu adalah kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang terakhir anak-anak, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sampai nanti yaumul kiamah. Dan kita juga sudah banyak sekali kita mendengar kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Sofi di sini hanya mengingatkan anak-anak, kita harus sangat bersyukur, yaitu karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa anak-anak? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi spesial oleh Allah. Karena apa? Pada saat di padang mahsyar besok, kita itu mati atau mati belakangan ya, tetapi nanti di padang mahsyar kita itu dihisab duluan. Dan juga yang kedua, kelebihannya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diadab oleh Allah karena melakukan dosa yang besar. Karena apa anak-anak? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa untuk umatnya agar tidak dibinasakan seperti umat-umat terdahulu yang kalau melakukan dosa besar dia itu langsung akan dihabiskan. Masya Allah, itu karena doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita terus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita juga mendapatkan syafaat besok kalau yaumul kiamah. Oke anak-anak, dan terakhir adalah kesimpulan pada pelajaran kali ini. Nabi dan Rasul itu ada 25. Kemudian sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada 4. Dan yang ketiga, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul itu juga ada 4. Tadi sudah disebutkan kizib, khianat, kitman, dan balada. Dan yang keempat, sifat jais. Tadi belum ya. Nabi dan Rasul adalah basyariyah, artinya adalah sifat kemanusiaan. Rasul ulul azmi adalah gelar yang diberikan oleh Nabi yang mempunyai keteguhan yang luar biasa. Rasul ulul azmi ada 5 anak-anak tadi. Kemudian ini adalah evaluasinya. Sebutkan sifat wajib dan sifat mustahil Nabi dan Rasul. Apa yang dimaksud Rasul ulul azmi? Siapa saja nama-nama Rasul ulul azmi sebutkan. Oke anak-anak, jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terakhir anak-anak, kita baca doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat sekarang atau hingga kelak kalian dewasa. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.